Udah diam semua. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini mohon izin saya berbagi video cerita. Saya sekarang berada di Muara Kaman, situs Muara Kaman, di mana tempat peninggalan kerajaan Kutai Muara Kaman, kerajaan Hindu tertua yang ada di sini. Tetapi di sini ada makam, salah satu makam, tetapi kok ada makam yang bertuliskan huruf Arab. Dengan tulisan dibuat di sini ada nama Syekh Al Habib Mustan bin Muhammad bin Ayah Maghribi. Nah, begitu saudaraku, mohon izin kita Sen, kamu nyimak nggak Sen? Nanti tak puterin sampai habis. Kamu bilangnya maaf Sanum, nanti saya nggak nyimak. Coba diulang lagi, mencret kau. Nyimak nggak? Saya nyimak. Alhamdulillah. Lanjutkan. Oke, nyimak ya, nyimak. Baik. Nah, yang ditanyakan tuh apa? Mohon izin. Di sini asal-aslinya, saudaraku, sedulur-sedulur, asalnya ini ada sebuah nisan. Asalnya ini ada sebuah nisan, saudaraku, yang nisan tua. Di sini di dalam itu ada tulisan huruf-huruf yang huruf lama, huruf tua. Seperti ini asal nisannya. Tetapi sekarang kemudian apa juga mungkin Mbak Alang juga ini kerjaannya. Sedangkan di sini banyak makam aslinya dulu seperti ini. Makam aslinya ya seperti ini. Makam tua. Gundukan aja berupa nisan tua. Tetapi sekarang sudah banyak yang ini juga bisa jadi pembelokan sejarah lagi, saudara. Sedangkan tempat ini, di sini ada situs Lesung Batu, peninggalan kerajaan Mulawarman, Kutai Muara Kaman di sini. Tetapi kemudian dibuat di sini salah satu peninggalannya kok ada seakan-akan makam seorang Habib. Ini yang saya juga nggak ngerti ini. Oke, demikian dulu ceritanya. Sedulur Nusantara semua bisa menilai. Ya, hanya saya bagikan cerita ini. Nah, ayo tanggapi Sen. Itu Kak Sanum. Oh, udah mulai sopan manggil gue sekarang Kak Sanum. Gue bilang Kak Sanum. Kembelek mencret kau, kembelek mencret. Jangan pembelakan sejarah, pembelakan sejarah NU. Apa maunya Usain ini? Jawaban Usain itu apa? Silakan Sen. Sanum. Lanjut jelasin, kita dengar. Langsung Sanum jelaskan langsung ke intinya tentang kuburan itu. Soalnya tadi suaranya kurang jelas. Langsung jelaskan itu gimana. Begini Sen, kalau kamu pengen masih kurang jelas, kamu datang aja ke sini. Aku antar dia di Samarinda Sen. Aku dua kali ke sana. Sanum jelasin. Udah sama aku aja, sama aku. Gini, aku saksinya. baik karena dia itu terus maklum fans ya teman-teman, mohon maaf ini fans saya. Saya tanpa ngasih tahu gambar, ini saya dengarkan suaranya aja biar kau telinganya terbebas dari iblis-iblis laknat ya. Nah, nih dengerin ya, dengerin. Assalamualaikum, rahayu. Nah ini mohon izin. Suaranya nggak jelas. Saya berbagi. Apa nggak jelas? Berarti telinga kau. Assalamualaikum. Iblis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelasnya kok bilang nggak jelas toh? Enggak, telinganya minta dibor itu biar bersih. Ah ya sudah. Pertanyaan saya tadi belum dijawab ya sama Usen. Kalau memang kata kamu tadi Ba'alawi itu adalah Islam, apakah seperti itu dibenarkan? Makam seperti tadi itu dibenarkan, sedangkan di situ adalah situs makam kerajaan Hindu tertua. Nah, apakah itu dibenarkan seperti itu? Mencangkok-cangkok yang aslinya ada di dalam, sedangkan dibikin lagi kotak seperti itu dibenarkan dalam ajaran Islam. Keliling. Dan di situ kamu tahu lah, aku jelasin ya, itu makam raja-raja Mulawarman zaman dulu ya, dimakamkan di situ. Itu sebelahnya itu ada Lesung Batu, prasasti ya, Lesung Batu. Dengar kamu Sen? Dengar. Udah, gimana menurutmu? Itu perbuatan Ba'alawi kah?
Jelas itu Jelas di situ namanya ada 4 makam Al-Habib. ya. Memang yang dipalsukan. selain Mbak Alawi itu ada yang lain. Selain Mbak Alawi itu yang sebutan Habib itu ada yang lain, Sen. Sata dulu, kita terangkan dulu. Terangkan dulu. Dengerin Sanom. Sebentar nih pertanyaan saya jelaskan lagi ya. Apakah sebutan Al-Habib itu selain Mbak Alawi? Ada? Tunggu, jangan itu dulu Sanong, kuburin dulu kuburannya di anu dulu. Loh, itu kan kamu tadi nanya itu kuburan Mbak Alawi, saya bertanya dulu, apakah sebutan atau gelar Al-Habib itu selain Mbak Alawi ada? Kalau dari saya, menurut saya ada, tapi nggak pakai Al, pakai Habibi. Ini tulisannya Al-Habib. Ayo, kalau Al-Habib berarti Mbak Alawi toh? Kalau Al-Habib berarti Sanom, kamu tahu Mbak Alawi ya? Al-Habib itu Kalau apa Al-Habib ya? artinya? Sebentar, kalau Al-Habib itu berarti Mbak Alawi ya. Kamu tadi yang jelaskan begitu loh. Kita harus sepakati dulu ini. Oke. Ya. Baik. Tadi Muhammad Hussein bilang kalau Al-Habib itu berarti Mbak Alawi. Lanjut teman-teman, saya nyimak. Ini Gelar-gelar Habib itu Pak kamu Alawi, itu mau pakai pahami dulu mau sejarah. pakai enggak, itu gelarnya Pak Alawi. biar tahu siapa itu kaum Mbak Alawi. Belajar sejarah Ini dulu. Habib yang Belajar sejarah dulu. menceritakan Nabi Muhammad belajar nahwu sama Habib. Ini dari Mbak Alawi ini. Jadi Nabi Muhammad ini tergopoh-gopoh membawa kitab bentuk tumbuk-tumbuk mau menghadiri pelajaran nahwu sorob sama Habib. Ya, ini suhro wal istiwadoh ini. Sudah masyhur, semua orang ngerti dan videonya tersimpan di mana-mana. Nah, inilah videonya Habib ceramah bahwa Nabi Muhammad, Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain belajar nahwu dengan Habib. Ini gimana ini? Komplak betul ini Habib itu Bolawi. Abang kepo. Kau nih kalau nonton video jangan dipotong-potong biar nggak goblok. Biar tahu penjelasannya. Nah, ngeles lagi. Jadi gimana itu, Sen? Jadi gimana itu Habib itu? Ini videonya Alawi ini. itu Islam apa bukan, Ini Sen? videonya ini. Sen, Husen, tadi pertanyaan nanti saya itu lanjutkan belum setelah kamu azan. jawab. Jadi Mbak Alawi itu setelah azan. Islam apa Assalamualaikum. bukan? Kok kuburannya ada di Hindu? Udah gitu nyangkok begitu. Jadi gimana itu jawabannya belum jelas? Ah kamu tuh ah. Sudah hilang. Secara NU saja ngeles kok. Kabur, ketakutan itu. Ku kejar kau Sen, ku kejar ayo Mbak Alawi itu Islam apa bukan? Kalau memang kamu bilang Islam, Mbak Alawi itu Islam, kok bisa itu makamnya ada di situs kerajaan Hindu tertua? Nyangkok pula. Udah gitu gelarnya Al-Habib yang tadi kamu nyatakan bahwa Al-Habib itu adalah Mbak Alawi, kecuali yang bukan Mbak Alawi itu yang bukan Al-Habib. Tuh, kamu loh yang ngomong. Di situ ndak ada dari kerajaan Kutai Kertanegara ya, Kesultanan Kutai Kertanegara itu yang dimakamkan di situ ndak ada, karena di situ tuh komplek khusus ya, apa itu raja-raja Hindu ya, di situ yang dimakamkan di situ. Jadi ndak dicampur-campur lah. Ini muncul lagi apa itu namanya makamnya Habib seolah-olah di situ kan? Itu ya, saya sudah 2 kali ke sana. Di situ ada 4 makam di situ dan dikelilingi pondasi semuanya ya. Nah, Raja Wali minta tolong sama teman-teman yang lain kejar dia di makam yang tadi saya bahas itu. Ya udah kabur, nggak berani. Kasus di Sunan Bonang itu memang harus disusut tuntas. Kalau kita jeli, kalau kita sering berziarah di wali-wali Pantura, itu hanya Sunan Bonang yang sungguh miris. Artinya apa? Di ring-ring yang mengelilingi makam Makbaroh Kanjeng Sunan Bonang itu banyak makam-makam baru, makam-makam di tahun-tahun yang muda itu. Sedangkan di makam-makam yang lain yang terdekat katakanlah Sunan Bejagung, terus Asmor Roko Dajat, Sunan yang lain-lain itu tidak ada. Makam-makam baru di sekitar ring-ring 1 itu tidak ada. Terus ya harus diusut itu di situ. Nah ini saya tambah ya, ini makam seorang putri kan gitu kan. Itu dari batu andesit ya. Nisannya itu lihat itu, cantiknya, indahnya, terukir itu ya dari batu andesit. Itu kalau makam-makam kuno ya. Jadi makam-makam ini apa berdirinya kerajaan ini di zamannya itu belum ada ya. Yang Wali Songo sekarang itu yang masuk di sini belum ada. Begitu.
Itu jelas ya. Pokoknya Dengan apa sebelum mereka itu ada di sini tuh kami di sini tuh ya nenek moyang kami tuh sudah punya peradaban yang begitu besar. Ah begitu Tuan. kawal terus kasus masalah Sunan Bonang. Ketika kasus ini sudah sampai ke titik penentuan hukum atau penetapan atau keputusan hukum, tidak menutup kemungkinan ini akan merembet ke Sunan Muria dan sunan-sunan yang lainnya, dan makam-makam yang memang diba'alawikan. Di Pekalongan pun ada beberapa, ada salah satu makam siapa gitu kan, kayaknya saya ada nge-repost atau apa gitu, nanti coba saya cross check lagi. Itu diba'alawikan juga. Terus ada lagi di daerah mana itu adalah makam-makam tapi dibikin jalan setapak untuk masuk ke makam Habib siapa ya, Jafar siapalah itulah, saya juga kurang paham. Oh, itu di Kudus Mbak itu. Nah makanya dari itu Kang Raja Wali, ketika kasus Sunan Bonang ini sudah tembus dan sudah ada keputusan pidana, saya yakin akan merembet ke yang lainnya. Saya punya keyakinan di sana. Makanya ayo teman-teman kawal terus, suarakan terus masalah Sunan Bonang ini. Betul. Biar kon. Iya, momentum sangat tepat saat ini untuk membongkar habis Pedok Kaum Balawi. Mau tanya sama moderator, tadi si Kusen itu kabur apa diturunin? Kabur dia, Bun, kabur. Kan dia langsung mau pamit itu. Oh, jadi dia itu udah mentok, terpojok, bonyok-bonyok, kencing-kencing, terberak-berak. Abis itu dia melarikan diri ya. Ku kejar kau, Husen, kemanapun kau berada di Komalku. Kasih lagi jangan video. Bun, jangan. Nanti dipikirnya Bunda ini kasih tak sampai juga kalau main kejar-kejaran. Saya kan Pokoknya jangan sampai Kasih orang Muhyiddin itu kalau masuk ke komal-komal kita jangan dikeluarkan, jangan. Kalau bisa Ya, di-mute saja. Di-mute kalau saja Bunda nanti Sanum, buat framing. Ya, Nanti kalau buat framing. Bunda Sanum nih terkait sama si siapa tuh, Mamat Husen tadi kan. Itu kasih tak sampainya gini, tak kasih cerita yang bener, otaknya nggak sampai itu. Jadi begini, betul Tuan, itu. ya, saya jelaskan data yang saya tampilkan ini. Yang tadi saya tampilkan di apa itu ada makam yang artinya dicangkok sama Kabib tadi itu kan makam raja-raja ya, Hindu tertua ya. Murakaman ini kalau yang saya ini komplek makam-makam putrinya ya, putrinya khusus untuk perempuan ini, komplek ini banyak ini makamnya, banyak begitu, dan rata-rata itu dari batu andesit dan berukir mewah ya sudah ya, begitu itu Tuan. Ini khusus di Muarakaman ya, di Samarinda seberang sana. Kalau di makam raja-raja Kutai Kertanegara itu di daerah Tenggarong yang banyak, begitu. Jadi gini, motifnya Ba'alawi ini, mereka itu gambling, untung-untungan, ngebodohin ya masyarakat yang memang secara pemahaman agamanya itu lagi kecanduan banget gitu kan. Kecanduan bukan karena dalam tanda kutip negatif ya. Nah, akhirnya mereka tos-tosan nih, jumlah mereka sedikit tapi kalau ada pengikut jadi banyak. Nah, mereka menyegerakan diri ya kan, memplot nih beberapa titik-titik makam yang sudah bisa dibilang tuh memang nggak diraguin kesejarahannya, seperti yang tadi dibilang di Mula Warman, di Sunan Bonang, di beberapa titik, biar terkesannya bergandengan nih, injit-injitnya mereka itu sama pada saat itu di eranya ada gitu loh. Padahal injit-injitnya ini pas dibuka itu tulangnya adalah tulang asukop. Karena memang ini walaupun miliknya raja-raja Hindu ya, jadi zamannya itu harus kita jaga karena ada kesininya itu ada rentetan di Pulau Jawa ya, atau di pulau-pulau lain begitu. Contoh yang apa itu yang saya tahu kemarin itu diceritain dan ada catatannya itu kan dari kerajaan Kutai Kertanegara kan gitu, ada anak-anaknya ada yang jadi raja, jadi menantu, bahkan jadi raja di daerah Kediri ya. Nah itu Ya, artinya dia menyebar. Sinambung ya, sambung sinambung begitu.
Ya dia menyebar kan, beranak Iya, pinak dan jadi- menyebar di seluruh Nusantara. Kan ini yang data yang saya tunjukkan tadi yang di Prasasti Lesung Kuning itu pokoknya kan itu yang harus kita jaga gitu loh. Biar rentetannya ini masih ori ya, masih jelas gitu. Bahkan dari Mula Warman sampai berganti jadi Kutai Kertanegara ing Martadipura kan gitu kan. Itu harus ada rentetannya, harus ada runutannya. Itu yang harus kita jaga. Begitu. Itu walaupun saya ini bukan keturunan dari keraton ya, Demang atau Adipati ya. Itu saya ini memang karena saya orang pribumi kan, saya harus tahu jejak-jejak begitu. Karena saya kepo, apa itu penasarannya tinggi, makanya saya mencari tahu begitu Tuan. Nggak apa-apa Kang Singoedan, artinya kan berarti Kang Singoedan ini dari dulu zamannya kita mempelajari buku PSPB sampai saat ini kan masih terus menelusuri gitu loh. Yang disayangkan itu kan pelajaran itu kan sekarang apa ya, kurikulumnya itu sudah mulai agak memudar. Betul. Ya artinya begitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai Anies Baswedan kemudian dilanjutkan berikutnya yang dari kalangan mereka, akhirnya kan sejarah-sejarah dulu yang pernah diajarkan gitu dibikin mengambang. Nah kemudian berikutnya dihilangkan dan diganti dengan sejarah-sejarah mereka. Itu kan memang sudah siasat mereka itu kan begitu. Kan kemarin kan sempat dibikin mengambang kan, sejarah-sejarah yang sudah diajarkan sebelumnya itu dibikin mengambang dulu, nah kemudian dihilangkan, gantilah sejarah mereka kan begitu. Dia Jadi masukkan begini mereka. Tuan, ya. Suku Kutai sama suku Tengger itu ada kemiripan bahasa, bahasanya itu banyak yang sama, bahasanya. Jadi itu ya, ketika saya menjelaskan pengetahuan saya ya tentang kerajaan-kerajaan ya, maksudnya data yang saya tunjukkan, saya itu pernah sama teman sendiri itu, lah kamu siapa, keturunannya siapa, begitu. Kalau dia itu paham, kalau saya sudah mengaku sebagai suku Tengger itu seharusnya paham kalau dia memang keturunan keraton kan gitu. Masalahnya di Malang sana itu sudah ada kerajaan Kanjuruhan sebelum Singasari ya, dan apa itu kesininya baru Majapahit kan gitu. Malah duluan. Itu harusnya paham. Ini orang yang mengaku-ngaku keturunan keraton malah nggak paham. Aneh kan? Mereka itu nggak akan paham Kang.